Bayangkan, kamu baru saja memenangkan perang terbesar dalam hidupmu. 10 tahun kamu berjuang. Sekarang perangnya selesai. Dan yang kamu mau hanya satu hal, pulang ke rumah. Itulah situasi Odysseus, raja kecil dari Pulau Ithaka. Bukan yang terkuat, bukan yang paling gagah, tapi semua orang sepakat dia yang paling cerdas. Dan setelah 10 tahun berperang di Troya, dia akhirnya bisa pulang. Istrinya Penelope menunggunya. Anaknya Telemachus menunggunya. Rumahnya menunggunya. Tapi perjalanan pulang itu ternyata butuh 10 tahun lagi. 20 tahun total. Jauh dari rumah. Dan kisah tentang 10 tahun perjalanan pulang itulah yang Homer tulis dalam Odyssey. Sebuah karya yang sudah 3.000 tahun usianya, tapi setiap halamannya terasa seperti ditulis untuk kita yang hidup hari ini. Ini bukan sekedar cerita tentang monster dan dewa-dewa Yunani. Ini cerita tentang apa artinya menjadi manusia. Perjalanan Odysseus dimulai dari Troya. Dia membawa 12 kapal, ratusan prajurit, dan keyakinan bahwa dia akan segera sampai di Ithaka. Tapi dari laga pertama, semuanya mulai meleset. Di Pulau Sikones, pasukannya menyerang dan menjarah. Padahal Odysseus menyuruh mereka pergi cepat. Mereka tidak mendengarkan. Dan ketika pagi datang, penduduk pulau itu sudah memanggil bala bantuan. Odysseus kehilangan 6 prajurit di setiap kapalnya sebelum berhasil melarikan diri. Ini baru awal. Badai meniup mereka ke arah yang salah. Mereka terdampar di Pulau Lotus Eaters, orang-orang yang hidup dari memakan bunga lotus yang membuat siapapun yang memakannya melupakan segalanya, termasuk keinginan untuk pulang. Beberapa prajurit Odysseus mencicipinya, dan seketika mereka tidak mau pergi lagi. Odysseus harus menyeret mereka paksa kembali ke kapal sambil mereka menangis dan meronta. Kamu mungkin pernah merasakan sesuatu yang mirip, bukan bunga ajaib, tapi sesuatu yang membuatmu nyaman sampai-sampai melupakan kemana sebenarnya kamu mau pergi. Mungkin kenyamanan yang terlalu mudah, mungkin kebiasaan yang terlalu menyenangkan. Lotus itu ada di mana-mana, dan rasanya selalu manis. Tapi Odysseus tidak berhenti di sana. Dia terus berlayar. Sampai akhirnya, mereka tiba di Gua Cyclops. Polyphemus namanya. Raksasa bermata satu, anak dewa Poseidon. Odysseus dan beberapa krunya masuk ke dalam guanya mencari makanan, dan berakhir terjebak di dalam ketika Cyclops menutup pintu dengan batu besar yang bahkan 10 manusia pun tidak bisa menggesernya. Dan Cyclops mulai memakan krunya satu persatu. Odysseus tahu dia tidak bisa melawan Cyclops secara langsung. Jadi dia berpikir. Dia menemukan sebatang kayu besar di dalam gua, mengasahnya menjadi tombak, dan menyembunyikannya. Lalu dia menawarkan anggur kepada Cyclops, anggur terkuat yang ada. Cyclops minum, dan minum lagi, sampai akhirnya dia mabuk dan bertanya siapa nama tamunya yang baik hati ini. Odysseus menjawab, "Namaku Nobody," yang artinya tidak ada. Cyclops tertawa, dan berjanji akan memakan Nobody terakhir sebagai hadiah. Lalu dia tertidur. Odysseus langsung mengambil tombak kayunya, membakar ujungnya dalam bara api, dan menancapkan ke mata Cyclops yang tidur. Cyclops berteriak kesakitan. Cyclops lain dari luar gua berteriak bertanya apa yang terjadi, siapa yang menyakitinya. Cyclops menjawab, "Nobody, tidak ada yang menyakitiku." Dan mereka semua pergi. Kecerdasan bukan sekedar tentang IQ. Ini tentang kemampuan untuk berhenti sejenak ketika panik dan bertanya, apa pilihan terbaik yang bisa aku ambil sekarang, bukan pilihan yang paling gampang. Odysseus berhasil melarikan diri, tapi dia melakukan satu kesalahan fatal yang hampir menghancurkan segalanya. Saat kapalnya sudah cukup jauh dari pantai, dia tidak bisa menahan diri. Dia berteriak ke arah Cyclops, "Hei, kalau ada yang bertanya siapa yang membutakanmu, bilang saja itu Odysseus dari Ithaka." Egonya berbicara di momen yang paling salah. Dan Cyclops, yang ternyata adalah anak dewa laut Poseidon, berdoa kepada ayahnya untuk menghukum Odysseus. Membuatnya tidak pernah sampai ke rumah, atau kalaupun sampai dalam keadaan sendiri dan menderita. Poseidon mendengar doa itu. Dari satu momen ego yang tidak bisa ditahan, perjalanan Odysseus berubah menjadi mimpi buruk yang berlangsung bertahun-tahun. Perjalanan berlanjut. Mereka melewati pulau penyihir Circe yang mengubah sebagian krunya menjadi babi. Mereka melayari selat sempit antara Skylla, monster berkepala 6 yang pasti akan memakan beberapa orang, dan Charybdis,
pusaran air yang akan menelan seluruh kapal. Odysseus memilih Skylla, menghilangkan 6 orang untuk menyelamatkan sisanya. Tidak ada pilihan yang baik, hanya pilihan yang kurang buruk. Dan kemudian ada sirens, makhluk-makhluk yang suaranya begitu indah, sehingga siapapun yang mendengarnya tidak bisa menahan diri untuk mendayung ke arah mereka, mendekat dan mereka tenggelam. Semua orang tahu ini, Odysseus tahu ini, tapi Odysseus juga ingin mendengar suara itu. Jadi dia menyuruh krunya menutup telinga mereka dengan lilin, dan dia sendiri meminta diikat ke tiang kapal, erat-erat, dengan perintah tegas, apapun yang dia katakan nanti, jangan dilepaskan. Ketika suara sirens akhirnya terdengar, Odysseus benar-benar menjadi gila. Dia berteriak minta dilepaskan. Dia memohon, dia marah. Tapi krunya menurut perintahnya yang tadi dan tidak melepaskannya. Kapal berlayar melewati sirens dengan selamat. Ada sesuatu yang sangat jujur dari keputusan Odysseus itu. Dia tidak pura-pura bahwa dia bisa menahan godaan itu dengan kemauan keras saja. Dia tahu dirinya, dia tahu kelemahannya, dan dia menciptakan situasi yang membuatnya tidak bisa menyerah pada kelemahan itu, bahkan ketika seluruh dirinya ingin menyerah. Itu bukan kelemahan karakter, itu justru kedalaman pemahaman tentang diri sendiri yang jarang dimiliki orang. Setelah semua itu, Odysseus tiba di Pulau Kalipso, nimfa cantik dan abadi yang jatuh cinta padanya, yang menawarkan sesuatu yang tidak masuk akal untuk ditolak, keabadian. Tidak akan pernah tua, tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah mati. Hanya perlu tinggal di sini bersamanya. Odysseus menolak. Dia tinggal selama 7 tahun karena Kalipso tidak memberinya pilihan untuk pergi. Tapi setiap hari, dia duduk di tepi pantai, memandang laut dan menangis. Bukan karena dia tidak bahagia secara fisik, tapi karena di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak bisa dipuaskan oleh surga sekalipun. Rasa memiliki tempat yang benar-benar menjadi miliknya. Ithaka bukan sekedar pulau. Ithaka adalah rumah. Dan rumah bukan tentang kenyamanan. Rumah adalah tentang siapa kamu sebenarnya. Ketika para dewa akhirnya memerintahkan Kalipso untuk melepaskan Odysseus, dia berlayar pergi dengan rakit kecil yang dia buat sendiri, seorang diri, tanpa kru, tanpa kapal besar, tanpa apapun, kecuali tekadnya untuk sampai ke Ithaka. Dia akhirnya tiba. Tapi Ithaka yang dia temukan bukan seperti yang dia tinggalkan 20 tahun lalu. Istrinya dikepung ratusan pria yang ingin menikahinya, menghabiskan harta kerajaannya, dan menganggap Odysseus sudah mati. Anaknya sudah dewasa tanpa pernah mengenal ayahnya, dan tidak ada yang mengenalinya. Odysseus bisa meledak, bisa langsung menyerang, tapi dia tidak melakukannya. Dia menyamar sebagai pengemis tua dan masuk diam-diam ke istananya sendiri. Dia duduk, mengamati, mendengarkan. Siapa yang masih setia, siapa yang tidak, siapa yang bisa dipercaya. Dia menghabiskan waktu untuk memahami situasinya sepenuhnya sebelum bertindak. Dan ketika waktunya tiba, ketika semua pria itu berkumpul dan Penelope mengumumkan tantangan memanah yang hanya bisa dilakukan oleh suaminya yang asli, Odysseus yang bernyamar sebagai pengemis tua itu mengangkat busur, menariknya, dan memanah. Setelah 20 tahun, Odysseus akhirnya pulang ke rumah. Kisah Odyssey bukan tentang seorang pahlawan yang sempurna yang mengatasi semua rintangan dengan mudah. Ini adalah tentang seorang manusia biasa, cerdas tapi arogan, kuat tapi punya kelemahan, pasrah tapi kadang tidak bisa menahan ego, yang terus bergerak maju meski segalanya melawan dia. 3.000 tahun sudah berlalu sejak Homer menulis cerita ini. Tapi ada alasan kenapa kita masih membacanya sampai hari ini. Karena perjalanan Odysseus adalah perjalanan kita semua. Rintangan yang terasa terlalu besar, godaan yang terlalu manis, momen-momen ketika ego kita bicara di waktu yang paling salah, kenyamanan yang hampir membuat kita melupakan kemana kita sebenarnya mau pergi. Dan di akhir semuanya, satu pertanyaan yang paling penting, bukan seberapa mulus perjalananmu, tapi apakah kamu masih tahu di mana Ithakamu?